إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan yang namanya al-mujahadah. Diperlukan yang namanya usaha untuk melawan keinginan hawa nafsu. Perlu untuk melawan diri ini dari yang diinginkan berupa syahwat. Sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk bisa terus istiqamah di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan akan sangat mungkin seseorang akan dijangkiti dengan yang namanya sifat malas. Sifat futur, mundur ke belakang, kendor semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sempat memiliki semangat yang tinggi. Kemudian semangat tersebut mulai mengendur sampai akhirnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini, rasa malas dan tidak semangat dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang tercela. Sebaliknya, tidak malas dan juga bersemangat dalam melakukan ibadah, apapun ibadahnya, adalah sifat yang terpuji. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Makhluk-makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tentang mereka, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kata Allah tentang ibadahnya mereka, yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka yaitu para malaikat senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala malam dan siang. La yafturun. Mereka sama sekali tidak pernah kendor semangatnya. Tidak pernah luruh. Tidak pernah hilang, berkurang sedikit pun. La yafturun, kata Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak pernah berkurang semangatnya tatkala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang nabinya Musa dan saudaranya Harun
untuk malas dan tidak semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir tersebut akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dari musuh-musuh mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Musa dan juga Harun untuk mendakwahi Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah engkau wahai Musa dan juga saudaramu Harun, dan jangan kalian berdua memiliki sifat malas. Jangan kalian berdua tidak semangat tatkala berzikir kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. "Izhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua mendakwahi Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa dan juga Harun untuk tidak semangat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taniya fi zikri, dan janganlah kalian berdua malas-malasan, tidak semangat dalam berzikir kepadaku. Padahal zikir tersebut akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kalian berdua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, padahal kita tahu bagaimana semangatnya para nabi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih diingatkan untuk tidak malas dan tetap bersemangat tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang jelas-jelas di bawahnya kedudukan para nabi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mencela orang-orang yang memiliki sifat malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih condong kepada sesuatu yang mengenakkan dirinya, berupa kenikmatan-kenikmatan dunia. Lebih mendahulukan hal tersebut daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya jihad fi sabilillah. Berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqaltum ilal ard." Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman saja. Kenapa kalian tatkala dipanggil, dikatakan kepada kalian, infiru, berangkat kalian untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalian justru lebih condong kepada dunia ini. Kalian lebih condong kepada ladang-ladang kalian. Kalian lebih condong kepada dunia kalian daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah meneruskan celaannya kepada orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kalian ridha dan lebih suka dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Kemudian Allah jelaskan hakikat dari dua kehidupan tersebut dan bagaimana perbandingan antara dua kehidupan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Dan tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat melainkan sangat sedikit. Bahkan tidak ada perbandingannya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang tidak semangat tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya panggilan jihad saja. Semua panggilan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat bermalas-malasan tatkala melakukan sebuah ibadah, melakukannya dengan hati yang berat, bahkan terkadang dengan terpaksa, na'udzubillah min zalik. Entah dengan sebab omongan orang lain ataupun dengan sebab-sebab yang lainnya, sehingga ia tetap melaksanakan ibadah namun dengan hati yang berat, adalah merupakan sifatnya orang-orang munafikin. Sifatnya orang-orang munafik. Allah menjelaskan tentang sifat mereka di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang akan menipu mereka. Allah balas mereka sesuai dengan upaya yang mereka lakukan. Kemudian Allah sebutkan ciri mereka agar dijauhi oleh kaum mukminin. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Jika mereka melaksanakan salat, maka mereka melaksanakan salat tersebut dengan malas-malasan. Sehingga tatkala kita malas melakukan suatu ibadah, maka di dalamnya terdapat penyerupaan, terdapat kemiripan dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka melakukan ibadah secara malas-malasan dengan hati yang berat. Dikarenakan mereka tidak percaya dengan ibadah tersebut. Dikarenakan mereka tidak percaya dengan balasan yang Allah janjikan terhadap amalan tersebut. Oleh karena itu mereka melaksanakannya dengan hati yang berat dan bermalas-malasan. Padahal salat adalah ibadah yang paling agung. Ibadah yang paling mulia. Itu saja pun mereka melakukannya dengan seperti itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya sedikit. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan dibenci bagi seseorang untuk datang menuju salat dengan hati yang berat dan bermalas-malasan. Allah musta'an. Padahal ini banyak kita lakukan dan banyak kita saksikan dari kaum muslimin yang notabene-nya mereka masih melakukan salat, namun melakukan salat dengan hati yang berat, dengan malas-malasan. Kata Ibnu Abbas, dibenci bagi seseorang untuk melakukan salat dalam keadaan bermalas-malasan. Dikarenakan menyerupai perbuatannya orang-orang munafik. Dan sepantasnya bagi setiap mukmin untuk mendatangi salat, kata Ibnu Abbas, dengan hati yang senang, dengan penuh semangat, dengan wajah yang berseri-seri. Dikarenakan ia akan menghadap kepada Rabb-Nya Subhanahu wa ta'ala. Sebuah pemahaman yang luar biasa dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking jeleknya sifat ini, sifat malas,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat yang satu ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal haram wal ma'sam wal maghram. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kasal, sifat malas. Memiliki kudrah, kemampuan untuk melakukan suatu ketaatan ataupun suatu ibadah, namun tidak dia lakukan, padahal dia mampu dan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Malas. Wal haram. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat haram. Tua renta. Disebutkan oleh para ulama. Sebab Nabi SAW meminta perlindungan dari dua ini. Dikarenakan kedua-duanya akan menghalangi seorang hamba dari memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hak-hak yang dia tanggung. Tatkala dua sifat ini ada pada dirinya, maka dia pun tidak mampu memenuhi hak-hak mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr Ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita, tatkala kita merasa kurang semangat dari ibadah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad naja. Wa man kanat ila ghairi zalika faqad halak. Rawahu Ahmad. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan memiliki masa-masa semangat. Dan setiap masa-masa semangat memiliki masa malas. Tidak semangat. Barang siapa yang di saat tidak semangat, dia masih di atas sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia telah selamat. Rasa malasnya tidak sampai mengeluarkannya dari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun barang siapa yang tatkala masa kurang semangatnya mengantarkannya kepada selain sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqad halak, maka sungguh dia telah binasa. Rawahu Ahmad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kedua-duanya telah mewanti-wanti kita dari sifat yang tercela ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lantas bagaimana dan apa usaha yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari sifat yang tercela ini? Sifat malas. Di antaranya adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi ketetapan di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah telah menjanjikan
akan mengabulkan orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, maka pasti aku akan mengabulkan doa kalian tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu banyak dan sering mengucapkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Seorang nabi, manusia yang paling afdal, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, masih meminta kepada Allah ketetapan hatinya untuk terus berada di atas ibadah, di atas ketaatan, dan di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka aku berkata, kata Anas, "Ya Rasulullah, amanna bik wa bima ji'ta bih." Kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa dari Allah. Atakhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan keadaan kami? Apakah dengan doamu ini kamu juga khawatir dengan keadaan kami? Qala na'am. Kata Nabi SAW, iya, aku khawatir dengan kalian. Padahal mereka adalah para sahabat. Padahal mereka adalah orang yang terus-menerus melihat bagaimana wahyu itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Rasul masih mengkhawatirkan keadaan mereka. Ya Rasulullah, atakhafu alaina? Qala na'am. Ya, aku mengkhawatirkan kalian. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kama yasha. Sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bolak-balik hati tersebut sesukanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli hati siapapun itu. Sebagian orang yang di zamannya Rasul dan telah melihat Rasul dan telah beriman kepada Rasulullah, Allah bolak-balikkan hati mereka. Sampai sebagian mereka keluar dari Islam. Na'udzubillah min zalik. Padahal mereka menyaksikan Nabi. Mereka bertemu dengan Nabi. Mereka menyaksikan wahyu turun dari langit kepada Nabi SAW. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati mereka, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Rawahu Tirmidzi. Ini salah satu usaha yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari sifat malas dan tidak semangat, yaitu dengan berdoa dan meminta ketetapan, kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang lain yang juga bisa kita lakukan dan kita upayakan adalah dengan memilih teman yang baik. Teman-teman yang memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang memiliki semangat untuk berjalan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan seseorang akan terpengaruh dengan teman duduknya, dengan teman dekatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya seseorang berada di atas agama teman dekatnya. Teman dekatnya hitam, dia pun hitam. Teman dekatnya putih, dia pun putih. Dan seterusnya. Maka hendaknya setiap dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya.
sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini hanya di antara beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita terus semangat tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus semangat di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memilih orang-orang yang juga semangat untuk berjalan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri kita semua dan Allah jauhkan dari kita semua sifat-sifat yang tercela selain sifat ini. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercela. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin.